Baik, saya akan membahas salah satu teknik shorting sesuai dengan judulnya shorting by Rozan Isus Ramadhani. Dan salah satu konsep shorting yang akan saya bahas adalah merge short. Jadi apa itu merge short? Merge short itu adalah algoritma yang sebutannya divide and conquer, bagi dan taklukkan. Kenapa? Karena kita akan memecahkan data menjadi data terkecil, jadi satuan, kemudian diurutkan secara rekursif dan digabungkan kembali jadi data yang utuh kembali semula. Kemudian juga merge short ini diciptakan oleh atau ditemukan lebih tepatnya oleh seorang matematikawan dan fisikawan asal Hungaria yaitu John von Neumann pada tahun 1945. Langsung saja pada tahap pemisahan, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa merge short itu kita pisahkan datanya dahulu. Jadi pada pemisahan ini kita pisahkan dulu, kita bagi dari misal tadi ada nih 8 data, 8 maksudnya ada indeks 8 indeks apa ya? 8 dah. Kita bagi sampai 2 berarti 4 left dan right sebutannya. Lalu dari 2 cabang ini kita bagi lagi di cabang baru lagi, left and right lagi. Jadi left muncul cabang left dan right. Kita bagi terus sampai satuan. Satu udah. Kemudian setelah tahap pemisahan yang 8, terus akan muncul kalau 7 dibagi 2 kan itu ganjil dibagi genap. Itu gimana? Ya tinggal bagi aja. Tapi di sini 3, di sini 4 loh. Kalau 3, karena kan 7 bagi 2 sama dengan 3,5. Karena kita memakai integer, 3,5 kan turun ke bawah. Integer itu turun ke bawah. Jadi 3,5 kan turun ke 3. Jadi 3 dan 4. Kemudian kita bagi lagi. Loh, kok ini 2, 2, 2, 1. Kan yang ganjil ini yang ganjil. Kenapa yang ini bisa 2, 2, bisa dibagi 4? Maksudnya bisa dibagi jadi 2 bagian. Karena setelah pemisahan, pengurutannya tuh menjadi dari kiri ke kanan. Jadi 5 dan 10, 18 dan 2, 7 dan 27 dan 6 terakhir. Jadi left dan right, right-nya yang paling kanan itu adalah sendiri. Kemudian dibagi lagi menjadi pecahan terkecil yaitu satu one doang, left right. Kemudian ini tidak perlu dibagi lagi karena dia sudah satu. Kondisinya sudah satu sehingga loopingnya tidak akan berjalan. Kemudian pada tahap pengurutan setelah kita pecahkan, kita akan urut menggunakan rekursif. Dan sebenarnya pemisahnya juga menggunakan rekursif sih. Jadi pengurutannya adalah misalnya kita pengurutan ini dulu. Pasangan left dan right yang ini. 5 dan 10. 5 lebih kecil daripada 10. Left-nya lebih kecil daripada right-nya. Kita masukkan 5 dan 10. Kemudian selanjutnya yang ini dulu. Jadi kita nggak langsung pemrogramannya saya program tidak langsung lanjut tapi dihabiskan dulu pada satu tahap 18 dan 2 right-nya lebih kecil maka 2 masuk dan 18 dan itu akan terus terjadi sampai semua tahap ini selesai 7, 27, 6, 13 kemudian kita gabungkan lagi nih 5, 10, 2, 18 tapi kita sekaligus diurutkan 5 dengan 2 lebih kecil masuk 5 kemudian 10 dan 18 10 lebih kecil kemudian 18, kemudian 6 dan 7, 6 dulu masuk, kemudian 7. Sebenarnya iterasinya lebih tepatnya tuh nanti dia 6 dulu, kemudian datanya yang di right membaca 13, jadi bandingnya 7 kurang dari 13, 7. Kemudian 13, apakah kurang dari 27? Ya, 13 dulu, kemudian 27. Datanya seperti ini cara bacanya. 2 dan 6, 2 dulu kan pasti, 2, kemudian jangan langsung masukin 6, tapi bandingin dulu ini iterasinya naik dari bacanya data yang 0 data 2 naik menjadi baca yang 5 jadi bandingin 5 dan 6 5 lebih kecil nih 5 lagi masuk karena dari leftnya masuk leftnya naik nah baca lagi 6 kurang 10 ya right masuk akhirnya right naik dong jadi membaca data yang kedua 7 apakah 7 kurang 10 ya 7 naik kemudian R naik lagi 13 dan ini akan terus menjadi terus menerus sampai seluruh data di sini tuh habis dan maksudnya mengisi array baru dari tadi array yang acak menjadi array yang tersusun hasil dari rekursif yaitu merge short. Jadi cara bacanya lebih tepatnya seperti ini penggambarannya. Kita akan memasukkan looping. Saya pakai for, yang left pakai integer i dan R sebutannya pakai integer j. Jadi I membaca data 7 dan J membaca data yang ke 0. Karena array indeksnya mulai dari 0, jadi ini baca 0. 6.
6 kurangi 7 masukin J, masukin dari right, dan J nya naik plus jadi 1. Di J membaca yang data kedua atau indeks 1. Kemudian dibandingkan 7 kurang dari 13, jadi masuk di left. Karena masuk dia naik, baca data yang 27. Apakah 13 kurang dari 7? Ya, right masuk. Kemudian J nya mana? Apakah J nya naik? Tentu saja naik. Karena J naik bukan berat, tapi ini artinya iterasinya selesai, loopingnya selesai. Kalau J sudah sampai sini, loopingnya selesai, sehingga tidak akan memasukkan array dari R, dari right, sehingga 27 akan masuk otomatis seperti itu. Untuk lebih jelasnya saya akan menunjukkan codingan saya, tapi saya lebih suka untuk coding ulang, Pak. Kita mengulang coding. Jadi kita bikin dulu void, namanya merge short aja, merge short. Ini integer array, kemudian integer L, integer right. Oh, ini lain. Nah jadi untuk codingannya saya memakai 3 function, 3 prosedur. Itu merge short saat pemanggilan, lalu merge short recursion, dan merge short array, yaitu saat untuk mengurutkan. Kita bikin dulu integer mainnya biar enak. Misalnya kita bikin array 7 variabel aja, maksudnya 7 datanya ada 7. Ini 7, 5, 9 aja, oke. Kemudian integer length, yaitu panjangnya. Kita butuh untuk mendapatkan panjang arraynya, jadi jumlah arraynya. Kita pakai size of, dibagi size of array indeks ke 0. Kemudian kita pemanggilan untuk memanggil array tersebut. Jadi 0 karena indeksnya mulai dari 0, i kurang dari length, i plus. Biar lebih rapih pakai ini. Oke, sudah. Ini udah pemanggilan. Nah kemudian kita akan memanggil function merge short-nya. Itu kita masukin array karena fungsinya array, kemudian length-nya. Nah kita sudah bikin ini, kemudian kita akan membuat prosedurnya. Ini kalau prosedur taruh di atas, ini sudah return, dia sudah memanggil prosedurnya. Nah kita bikin merge short. Langsung aja kali ya. Oh iya. Length kita panggil, ini gunanya untuk memanggil merge short recursion. Kita masukin ini arraynya A, kemudian length-nya 0 untuk L, dan R right-nya itu length dikurangi 1. Ini kualitas ya, integer length. Oke. Void merge. Kemudian kita bikin void lagi, itu untuk recursion. Kita bikin cara membaca recursionnya. Jadi pertama-tama kita membuat dulu data tengah integer mid-nya. Kita misalnya namanya M, mid itu adalah L di left 0 ditambah ini R dikurangi L dibagi 2. Kita udah dapat nilai tengahnya. Habis itu kita memulai rekursifnya. Kita panggil void ini
panggil rekursif ini untuk mengulangi integer m ini. Kita panggil typo guys, recursion. Nah ini untuk mengambil bagian kiri, kita mengambil left, itu adalah kita array, kemudian L nya kita tetap dia L, dan R nya kita pakai data nilai M, ini data tengah. Kemudian kita panggil lagi rekursif untuk mengambil tahap kanan. Bedanya left-nya menjadi M plus 1 dan right-nya menjadi right-nya, sabar saya lupa. Right-nya berarti kalau ini plus ini, jadi right-nya tetap right. Right-nya tetap right. Right. Jadi ini untuk tahap kanan dan ini untuk tahap kiri. Maksudnya untuk ambil kiri dan ambil kanan, berarti ambil dong. Ambil kiri, ambil kanan. Kemudian kita bikin lagi rekursif. Dan ini beda lagi, rekursifnya kita panggil merge sort array. Kita adalah pengurutan. Jadi setelah di tahap kanan tahap kiri, ini adalah tahap untuk mengurutkan atau menggabung. Yang dimana ini array. Oke, ini berarti kita nggak usah pakai integer lagi, soalnya kan udah manggil. Tapi rekursif ini kita butuh looping untuk pemberhentian gitu. Nah, dia akan berhenti kalau if L kurang dari R. Jadi biar loopingnya tuh berhentinya kapan, iterasinya berhenti kapan, itu saat L kurang dari R. Woi, ini apa? Aduh, kasih ini, maaf. Setelah itu rekursif ini, jadi kita mulai membuat merge sort array-nya, function merge sort array. Itu kita copy lagi, kemudian kita bikin. Nah, rekursif sudah terjadi, ambil bagian kiri, ambil kanan. Ini kita membagi yang tadi kita bagi. Kita bagi ini, tahap pemisahan. Tahap pemisahan itu adalah rekursif 2 ini. Kemudian tahap penggabungan, pengurutan tuh rekursif yang ini. Dimana kalau saya menjelaskan lebih detail akan agak rumit, karena ini jujur saya juga pusing, agak Ini merge sort array, kita buat dulu temporary array-nya. Karena sudah kita pisah, kita bikin dulu temporary, yaitu array sementara, dimana kita bikin dulu integer left length-nya, yaitu panjang, karena kita kan perlu tahu panjang dari bagian left, panjang dan dari bagian kiri. Setelah kita masukkan ke dalam fungsi arrays. Dan left itu sama dengan L kita kurangi right, atau tunggu, kalau L right jadi error. Berarti tengah dikurangi L. Mau ada catatan ya, tengah dikurangi L, kalau nanti plus tengah dikurangi L plus 1. Kemudian kita right length, yaitu R dikurangi M, right dikurangi M. Setelah bikin ini, kita bikin lagi integer. Nah, ini kita bikin temporary misalnya temporary left, bikin array, dimana temporary left isinya adalah left length. Nah, kita bikin 2, yaitu temporary right, karena ada kanan kita bikin yang kiri juga, dan di sini adalah right length juga. Kalau sudah, setelah bikin temporary array sementaranya, kita bikin looping untuk memasukkan array yang sudah dipecah ke dalam temporary. Berarti kita pakai pemisahan for integer, kita pakai i untuk yang bagian kiri,
0 karena indeksnya mulai dari 0, I kurang dari left length, dan I plus maaf, cat. Ini untuk I plus I nya kita masukkan, berarti setelah diiterasi temporal left itu I, oh maaf, bukan temporal left length, berarti temporal left length sama dengan temporal left I. Oh dong ya, oh ya, temporal left itu sama dengan, kan kita mengambil array, ya maaf, array untuk ini tuh adalah L dari left ditambah I iterasi. Kemudian kita bikin lagi untuk looping untuk pengambilan array yang kanan, berarti ini ganti kanan, dan saya kalau kanan saya mau beda dah, mau J, ya udah kita ganti J, berarti ini J. Nah bedanya kalau untuk yang kanan kan dia bakal dari kanan tuh di paling kanan, berarti ya itu penggunanya beda, itu A berarti M plus J plus 1 plus J, iya M plus 1 plus J misalnya gitu. Nah benar, kemudian kalau setelah kita sudah memasukkan array yang sudah kita pecah dalam array baru, kita buat looping agar kapan sih pemasukan ini berhenti. Maksudnya ini sudah dimasukkan temporary, kita masukkan lagi kan kita akan mengurutkan kembali. Nah pengurutan ini kita pakai while. Kenapa pakai while? Soalnya lebih ini ya, lebih kondisional memakai while daripada pakai for untuk looping selanjutnya ini. Tapi sebelum ini kita bikin dulu integer, karena kita pakai dulu integer, kita deklarasi integer i nya sama dengan 0, kemudian J sama dengan 0, dan maaf K sama dengan 0. Kenapa? Karena indeks mulai dari 0, indeks array mulai dari 0. Kita bikin lagi deklarasi baru, jadi i nya dari 0 lagi. Nah kemudian kita pakai looping while. Nah while ini kita pakai, misalnya kita while pertama kita pakai untuk mengurutkan array dari left, berarti I kurang dari, agar while nya berhentinya kapan, I kurang dari left length, dan R kurang dari right length. Jadi kita sudah tahu misalnya kalau karena ini pakai operator dan, jadi dua nilai ini harus true. Kenapa kurang dari left length? Misalnya kalau I, misalnya ada 4 nilai, berarti left length nya sama dengan 3. I nya akan berhenti sampai dengan 3. Kalau 3 kurang 3 maka selesai. Nah kalau while nya ini masih dikurang dua-duanya, maka kalau salah satunya sudah nyampe ujung maka loopingnya selesai. Terus kalau misalnya yang kiri udah selesai, yang kanan belum selesai gimana? Nah itu nanti kita bikin looping selanjutnya nanti. Tapi kita fokus dulu. Nah untuk ini while, jadi while kita pakai pemisahan if. Kalau misalnya if temp, pakai test udah masuk temp left I kurang dari sama dengan temp right C, maka kita bikin lagi, kita masukkan ke dalam array baru itu K, itu karena dari index dari 0 sama dengan temp left dan berarti artinya kalau array kiri lebih kecil daripada array kanan atau sama, maka array K sama dengan 0 sama dengan masukkan nilai array yang kiri
sama kayak yang di misalnya di kiri, di kanan 5 dimasukkan dahulu ke array baru seperti itu. Kemudian agar loopingnya terus berlanjut, kita pakai k plus plus, kemudian i juga plus plus kalau misalnya ini terwujud. Tapi untuk penyederhanaan kode, jadi plus plusnya kita taruh sini, ini sudah cukup. Jadi ini cara bacanya itu adalah k-nya kan sama dengan 0, kemudian i-nya sama dengan 0, kita masukkan ke array. Setelah kita masukkan, jadi k-nya itu sama dengan 1, kemudian i-nya sama dengan 1 setelah dimasukkan. Lalu pas dilakukan kembali, ya k-nya sama dengan 1. Jadi kita masukkan indeks ke 0, lalu setelah selesai indeksnya naik jadi indeks 1 untuk kita masukkan kembali seperti itu. Lalu kemudian bagaimana jika left lebih besar? Maka k plus plus sama time right sama dengan time right dan j plus plus. Begitu. Ini untuk while kalau misalnya salah satu udah nyampe ujung berhenti. Kemudian kalau begitu, kalau ujung berhenti terus kalau ada sisa gimana? Kita bikin while lagi makanya. Itu kalau misalnya i masih kurang daripada time, kurang daripada left length. Kalau i masih ada sisa, yaitu k plus plus sama dengan time left dengan i plus plus. Nah, ini juga diberlakukan sama dengan yang kanan. Tapi bedanya kalau j kurang dari right length. Hebat ya, j plus plus ini. Kemudian apakah ini berhasil? Kita coba dulu. Semoga berhasil ya, semoga berhasil terus. Kalau berhasil gue cari tahu dulu salahnya di mana. Dan datanya agak error ya. Datanya error. Jadi datanya error berarti ada yang salah. Sebentar saya cari dulu salahnya. Oke guys, ternyata setelah mencari tahu ternyata saya tipu. Ini harusnya right, ini right, kok bisa left ya? Tadi ini left, ini harusnya right, ini right. Dan ini kenapa R, ini harusnya J kurang dari right. Pantas gak bakal jalan. Nah sekarang kalau kita run, boom, it works. Yang semestinya it works. Berarti kita sudah mendapatkan bagaimana merge short dari saya bahas. Walaupun ternyata ada tipe, tapi gak masalah ya, gak masalah, asli gak masalah. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tipe atau error semestinya karena saya juga masih belajar. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Semoga juga saya dapat nilai bagus. Amin ya rabbal alamin. Bye.